Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah Sosiologi Hukum SMG dengan anggota saya sendiri Saidah Alizati dan kedua rekan saya Subhan Adi Nugroho dan Vika Fitri kami akan menyampaikan materi mengenai penyuluhan hukum dan kesadaran hukum. Di sini saya Subhan Adi Nugroho akan membawakan materi tentang penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum merupakan suatu bantuan hukum tertentu bersifat preventif, merupakan kegiatan yang dikerjakan secara sengaja dan terencana untuk memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak tertentu melalui komunikasi agar pihak-pihak tersebut mampu untuk mengambil keputusan. Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang pola penyuluhan. Maksudnya penyuluhan adalah kegiatan dengan tujuan utamanya agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan tapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai fungsi penyuluhan hukum. Nah, di sini ada 4 fungsi. Yang pertama adalah sebagai langkah pencegahan atau preventif. Maksudnya adalah bahwasanya penyuluhan hukum ini dapat mencegah timbulnya hal-hal negatif dan destruktif, yang mana akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian, fungsi yang kedua adalah sebagai langkah korektif. Maksudnya adalah bahwasanya penyuluhan hukum berfungsi sebagai koreksi terhadap hal-hal yang ada, sehingga apabila nantinya terhadap hal yang melanggar hukum, maka penyuluhan hukum inilah dapat mengurangi dampak atau menghilangkan hal tersebut. Nah, kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai langkah pemeliharaan atau preservatif, di mana penyuluhan hukum memberikan dorongan untuk menumbuhkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan hukum, yang pastinya sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing. Nah, kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi pengembangan atau developmental, di mana penyuluhan hukum ini memberikan dorongan dan masukan agar masyarakat lebih mandiri dan tidak tergantung atau mengandalkan pihak lain. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya penyuluhan hukum ini memberikan wawasan baru bagi masyarakat, di mana ketika masyarakat telah mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru, maka itu akan menjadikan masyarakat itu lebih percaya diri sehingga dapat melakukan suatu hal yang baik, yang benar itu secara mandiri. Seperti itu. Oke, pembahasan selanjutnya mengenai metode penyuluhan hukum. Di sini terdapat 4 metode, di mana metode tersebut diatur dalam Permenkumham RI nomor M01 PR 08 10 2006. Di mana metode pertama tersebut dinamakan persuasif. Maksud dari metode persuasif tersebut yaitu penyuluhan hukum dalam melaksanakan tugasnya itu harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh gitu ya, sehingga mereka bisa merasakan tertarik gitu dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh hukum tersebut. Kemudian di metode yang kedua itu metode edukatif, di mana penyuluh hukum harus bersikap dan perilaku sebagai pendidik gitu, yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh ke arah tujuan penyuluhan hukum. Ini perlu benar-benar melatih kesabaran ya, karena dimana penyuluhan hukum, si penyuluh hukum itu kalau tidak mengetahui karakter dari orang-orang yang disuluh, terus nantinya akan menjadikan mereka tidak tertarik dengan adanya penyuluhan hukum tersebut gitu. Kemudian metode yang ketiga yaitu komunikatif. Penyuluh hukum
harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicara yang bersifat akrab, terbuka, dan timbal balik. Dalam metode komunikatif ini tentunya si penyuluh hukum ini harus terbuka gitu ya, sehingga nanti akan ada flashback gitu dari masyarakat yang disuluh. Kemudian metode yang keempat dan terakhir itu namanya metode akomodatif. Maksud dari metode akomodatif ini di mana penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan, mampu menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasan yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat. Nah, kalau kita tidak memahami lawan bicara kita, terus kita keliru dalam menyampaikan misalnya dengan bahasa yang sulit dipahami oleh lawan bicara kita, maka penyuluhan hukum yang kita lakukan tadi itu seperti percuma begitu. Sehingga kita harus memahami dulu lawan bicara kita dengan nantinya kita akan menyampaikan sesuai dengan bahasa-bahasa yang mereka paham. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk penyuluhan hukum, di mana bentuk dalam penyuluhan hukum ini terbagi dalam dua cara. Yang pertama bentuk penyuluhan hukum secara langsung dan secara tidak langsung. Bentuk penyuluhan hukum secara langsung itu bisa melalui ceramah, kegiatan temu sadar hukum, kegiatan simulasi, kegiatan lomba sadar hukum, kegiatan diskusi, kegiatan pameran penyuluhan hukum, konsultasi, dan bantuan hukum. Nah, sosialisasi undang-undang khusus kepada masyarakat juga bisa dilakukan, peningkatan pengetahuan hukum di kalangan pelajar, SLTA, dan penyuluhan hukum keliling gitu. Jadi metode penyuluhan hukum secara langsung ini bisa dikatakan metode dengan cara tatap muka gitu. Jadi si penyuluh hukum dengan masyarakat yang disuluh hukum itu bisa bertemu langsung secara tatap muka. Selanjutnya metode yang kedua itu bentuk penyuluhan hukum secara tidak langsung. Bisa melalui media elektronik yang dapat bekerja sama dengan stasiun televisi, radio, penyediaan layanan internet, media elektronik. Jadi secara tidak langsung kita bisa mengartikan bahwa bentuk penyuluhan hukum yang tidak langsung itu bisa dilakukan dengan media-media elektronik yang sudah berkembang pada saat ini. Jadi mereka si penyuluh hukum tidak terjun langsung ke masyarakat, melainkan melalui media-media elektronik tersebut. Jadi bisa dikatakan ini itu lebih instan begitu ya. Soalnya kenapa? Karena dengan adanya penyuluhan hukum melalui media elektronik ini, kita bisa menyebarkan informasi-informasi secara mudah dan cepat gitu. Yang selanjutnya, kesadaran hukum. Kesadaran hukum diartikan sebagai kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Penekanannya adalah terhadap nilai-nilai fungsi hukum, bukan melainkan penilaian hukum terhadap kejadian yang konkret di dalam masyarakat. Untuk hukum dalam pengertian umumnya, masyarakat sudah tahu walaupun dalam kapasitas pengetahuannya berbeda-beda. Bagi warga masyarakat yang sudah melewati pendidikan formal umumnya sudah tahu bahwa Pancasila sebagai segala sumber hukum dan UUD 45 sebagai dalil hukum dasar yang menjadi acuan-acuan hukum yang lebih rendah walaupun dalam kapasitas yang berbeda-beda. Kesadaran hukum berkaitan erat
dengan kepatuhan hukum. Namun yang membedakan kedua hal tersebut adalah bahwa di dalam kepatuhan hukum terdapat rasa takut akan sanksi. Sedangkan kesadaran hukum tidak menekankan pada suatu paksaan dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan, akan tetapi lahir dari sikap batin yang tumbuh dari pemahaman dasar akan pentingnya suatu keteraturan dalam masyarakat. Contohnya, keresahan akibat merebaknya korupsi di Indonesia yang walaupun dari segi ekonomi telah banyak merusakkan bangsa dan negara, tapi dari segi materi hukum telah mendorong diundangkannya undang-undang tindak pidana korupsi dan sekaligus merupakan penyebab dibentuknya KPK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan istimewa atau super body dalam pengulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Bagi mereka berpikiran optimis, ini adalah suatu perkembangan materi hukum yang cukup signifikan. Adanya fenomena-fenomena sosial yang tidak menguntungkan kehidupan masyarakat bila dipikirkan secara optimis tentang hukum dapat membuahkan perubahan sosial ke arah perbaikan. Yang penting bahwa hubungan hukum dan non-hukum diupayakan terus agar hukum tetap berfungsi sebagai sarana kontrol sosial dan sarana perubahan sosial menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, selanjutnya mengenai elemen kesadaran hukum. Akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan tentang merosotnya kesadaran hukum. Pandangan tentang merosotnya kesadaran hukum disebabkan karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, bahwa tidak sedikit orang yang menjadi panutan orang yang tahu hukum, justru ia yang melanggar hukum gitu. Terus meningkatnya kriminalitas bukan hanya dalam kuantitas dan volumenya saja, tetapi juga dalam kualitas atau intensitas serta jenisnya. Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah, itu terdapat hubungan dengan eksistensi dan peran dari kesadaran hukum masyarakat dalam tubuh hukum positif, di mana terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Oke, berikutnya mengenai peran dari kesadaran hukum masyarakat dalam tubuh hukum positif. Tadi kan dikatakan mengalami pasang surut itu dalam jangka waktu yang teramat panjang. Nah, peranan tersebut dapat dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama itu hukum masyarakat primitif. Ini bisa dikatakan penjelmaan dari kesadaran hukum masyarakatnya, di mana kitab undang-undang itu dipercaya sebagai penjelmaan dari kehendak dan kepercayaan masyarakat tersebut tentang perbuatan baik atau buruk yang dilakukan. Yang kedua, paham skolastik. Maksudnya paham skolastik ini percaya bahwa hukum itu berasal dari perintah Tuhan. Nah, paham ini berlangsung pada abad pertengahan. Dalam hal ini kesadaran tidak penting bagi hukum, yang terpenting adalah perintah Tuhan. Jadi bisa dikatakan bahwa hukum tersebut adalah perintah dari Tuhan. Terus yang ketiga, mazhab hukum ala modern. Ini terjadi pada abad ke-18 dan ke-19. Dalam mazhab hukum ala modern ini itu percaya bahwa hukum merupakan hasil renungan manusia dan dengan menggunakan rasionya. Jadi dalam masa ini itu berbeda sekali dengan masa pada paham skolastik, di mana paham skolastik itu percaya bahwa hukum itu berasal dari Tuhan, sedangkan pada masa mazhab hukum ala modern, hukum itu hasil dari renungan manusia dengan menggunakan rasionya sendiri gitu. Jadi berasal dari pemikiran masyarakat itu sendiri.
Yang terakhir adalah paham sosiologis. Paham sosiologis ini terjadi pada akhir abad ke-19 atau bisa dikatakan awal abad ke-20. Dalam paham sosiologis ini, kesadaran hukum masyarakat berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penganalisisan hukum. Jadi, kesadaran hukum masyarakat ini sangat berperan sekali gitu dalam membentuk, penerapan, dan penganalisisan hukum. Penganalisisan hukum itu bisa berasal dari kesadaran hukum masyarakat gitu ya maksudnya. Baik, yang selanjutnya mengenai tahap-tahap kesadaran hukum. Nah, di sini masuknya bahwasanya kesadaran hukum itu akan terjadi atau akan ada dalam diri seseorang atau masyarakat ketika melalui tahap-tahap tertentu. Maksudnya di sini adalah bahwasanya kesadaran hukum ini tidak mungkin langsung instan, ya mungkin terjadi bagi sebagian masyarakat. Namun kita ketahui bersama bahwa model-model atau bentuk-bentuk masyarakat itu berbeda-beda. Ada yang mereka tuh langsung sadar, namun ada yang melalui tahap-tahap ini. Nah, maka akan lebih baiknya ketika masyarakat itu melalui tahap-tahap gitu. Jadi ketika mereka melalui tahap-tahap, mereka itu akan sadar dengan sendirinya dan kesadaran itu akan terus melekat dalam hati. Nah, apa saja kesadaran-kesadaran itu? Yang pertama adalah tahap pengetahuan hukum. Jadi, sebelum masyarakat itu sadar akan hukum, mereka tentunya harus mengetahui hukum itu sendiri. Karena masyarakat itu tidak mungkin akan menyadari hukum, akan ada suatu kesadaran hukum ketika mereka tidak tahu hukum itu apa. Seperti itu. Itu tahap pengetahuan hukum. Nah, setelah mereka mengetahui hukum, maka tahap selanjutnya yaitu memahami hukum. Seperti itu. Jadi setelah mengetahui, maka mereka berusaha memahami hukum itu apa, isinya itu apa, tujuannya apa, manfaatnya itu apa. Seperti itu. Kira-kira kalau aku sadar hukum itu ada manfaatnya nggak sih? Seperti itu. Nah, kemudian setelah mereka memahami hukum, maka tahap selanjutnya yaitu mereka melakukan suatu sikap atau mereka bersikap terhadap hukum itu sendiri. Artinya, apakah mereka itu menolak ataupun mereka menerima. Hukum itu kita ketahui bersama, ada yang bersifat mengharuskan kita melakukan sesuatu, ada yang mengharuskan kita untuk tidak melakukan hal tersebut. Nah, itu adalah sikap dari masyarakat, seperti itu. Nah, tahap yang selanjutnya setelah masyarakat tadi mengambil hukum, baik itu menerima hukum yang sesuatu itu yang harus dikerjakan atau menolak hukum yaitu sesuatu yang memang dilarang, itu adalah dapat mengetahui pola perilaku hukum itu sendiri. Ketika masyarakat itu menerima hukum, misalnya setiap orang itu harus mematuhi lalu lintas. Nah, maka di sini berarti kepatuhan tersebut berlaku dalam daerah tersebut. Nah, sebaliknya, ketika mencuri itu adalah sesuatu yang dilarang, maka ya mencuri itu tidak berlaku dalam masyarakat. Seperti itu. Nah, setelah mengetahui tahap-tahap inilah masyarakat akan sadar akan hukum itu sendiri. Nah, kemudian poin yang terakhir yaitu mengenai pengaruh penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum. Nah, apa sih pengaruhnya penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum itu apa? Manfaatnya apa? Kok harus perlu ada penyuluhan hukum? Yang pertama tentunya penyuluhan hukum ini dapat menambah wawasan tentang masyarakat. Gitu. Yang mana dulunya masyarakat itu awam terhadap hukum, awam terhadap peraturan, khususnya masyarakat-masyarakat yang berada di pedalaman yang jauh sekali dari jangkauan pemerintah, jauh sekali dari perhatian pemerintah. Inilah yang perlu diperhatikan bersama, perlu adanya penyuluhan hukum gitu. Terlebih lagi kita di Indonesia ini sebagai negara hukum tentunya ya masyarakatnya harus tahu hukum gitu. Jadi adanya penyuluhan hukum ini tentu menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi masyarakat. Yang kedua adalah dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat apabila penyuluhan hukum ini dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan, berkesinambungan gitu. Jadi ketika penyuluhan hukum ini hanya dilakukan 1-2 kali saja, maka ya masyarakat belum ada rasa untuk sadar hukum gitu. Ibaratnya mereka itu belum paham hukum secara menyeluruh gitu.
orang mereka aja belum paham hukum secara menyeluruh, gimana mereka bisa sadar hukum gitu kan. Nah, maka para penyuluh ini harus sabar gitu, harus sabar dan harus terus-menerus melakukan penyuluhan agar masyarakat tuh sadarnya itu semakin bertambah gitu. Apalagi kalau sering, nah itu maka akan melekat gitu dalam hati. Nah, yang ketiga adalah adanya penyuluhan ini dapat menjadikan masyarakat berusaha melakukan kehidupan yang lebih baik. Nah, pastinya ketika penyuluhan hukum ini dilakukan secara terus-menerus, maka yang tadinya masyarakat itu sangat awam terhadap hukum, kemudian sangat radikal, bahkan mereka tuh gak mau banget mematuhi hukum. Itu ketika ada penyuluhan hukum secara terus-menerus, maka dalam diri masyarakat awam tadi, dalam diri masyarakat radikal tadi, akan ada rasa malu gitu. Kok aku melanggar terus sih gitu. Nah, maka lama-kelamaan itu akan menyadarkan mereka, sehingga merubah mereka menjadi hidup yang lebih baik gitu. Nah, yang terakhir adalah dapat menjadikan masyarakat mengetahui tindakan yang ada di masyarakat yang bertentangan dengan hukum. Yang dulunya masyarakat awam tuh mengira semuanya tuh boleh gitu. Ini boleh dilakukan, itu boleh dilakukan. Tapi dengan adanya penyuluhan hukum, di situ kan pasti diterangkan ini yang boleh dilakukan, ini yang harus dilakukan, ini yang nggak boleh dilakukan. Ketika kamu melakukan hal dilarang, pasti akan diberikan sanksi. Nah, maka masyarakat dapat mengetahui, oh ternyata ini perbuatan saya tuh bertentangan dengan hukum. Oh ternyata saya tuh harus seperti ini, begitu. Baik, itu tadi adalah penjelasan kami mengenai penyuluhan hukum dan kesadaran hukum. Kita berharap sebagai warga negara Indonesia, yang mana negara Indonesia adalah negara hukum, kita dapat mematuhi dan sadar akan hukum itu sendiri, khususnya kita sebagai mahasiswa hukum dan mahasiswa syariah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.